di balik setiap rakaat. Rahasia besar di dalam Al-Fatihah. Malam itu, suasana masjid terasa hangat. Beberapa anak muda duduk melingkar di atas sajadah. Ada yang masih memakai jaket motor, ada yang baru pulang kerja, ada pula yang masih membawa tas kuliah. Di depan mereka, seorang ustadz berusia sekitar 40 tahun, tersenyum lembut. Namanya Ustadz Rahman. Beliau membuka musyafnya perlahan. "Anak-anak, kalian hafal surat Al-Fatihah?" Serempak mereka menjawab. "Hafal, Ustadz." Ustadz Rahman tersenyum. Semua orang hafal, tapi tidak semua orang mengenal. Surat yang paling sering kita baca, justru paling jarang kita pahami. Beliau lalu membaca dengan suara yang tenang dan merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Suasana masjid menjadi hening. Allah membuka Al-Quran dengan surat ini. "Dan tahukah kalian?" ujar beliau. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Beliau mengutip hadis. Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahirrabbilalamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabul Matsani." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Artinya, ini adalah induk dari seluruh Al-Quran. Semua inti ajaran Islam ada di dalamnya. Seorang pemuda bernama Fikri mengangkat tangan. "Ustadz, kenapa kita wajib membacanya di setiap rakaat?" Ustadz Rahman tersenyum. "Karena solat tanpa Al-Fatihah tidak sah." Beliau kembali mengutip hadis. Rasulullah bersabda, "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anak muda itu mulai terlihat lebih serius. Sekarang, mari kita pahami. Perlahan, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang dulu? Ustadz Rahman memandang mereka satu persatu. Karena sebelum Allah berbicara tentang hukum, tentang surga, tentang neraka, Allah ingin kita tahu bahwa Dia Maha Pengasih. Seorang anak muda yang biasanya terlihat cuek, kini menunduk pelan. Bahkan ketika kalian banyak dosa, Allah masih memperkenalkan diri Nia sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam, bukan hanya Rob manusia, Rob seluruh alam. Beliau mengutip ayat lain. "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Surat Al-Anbiya, ayat 107. Artinya, Allah mengatur hidup kalian, rezeki kalian, nafas kalian, bahkan masalah kalian. Kalau Allah adalah Rob kita, kenapa kita sering lari darinya saat susah? Beberapa dari mereka terdiam. 3. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Suara Ustadz sedikit lebih berat. "Anak-anak, kita ini sering merasa hidup panjang. Padahal Allah mengingatkan setiap rakaat ada hari pembalasan." Beliau membaca, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Surat Az-Zalzalah, ayat ke-7 dan 8. Masjid terasa semakin sunyi. Keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ustadz Rahman berkata pelan, "Ini adalah janji. Kita berkata kepada Allah minimal 17 kali sehari, bahwa hanya Dia yang kita sembah." Beliau lalu menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Ketika hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata, hambaku telah memujiku." Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap kali kalian membaca Al-Fatihah, Allah menjawab. Fikri terbelalak. Allah menjawab kita, "Ustadz, iya, tapi kita sering tidak sadar." Kelima, Ihdinas Syiratal Mustaqim, tunjukilah kami
jalan yang lurus. Ustadz Rahman tersenyum lembut. Kita ini sering merasa sudah benar, tapi Allah ajarkan kita untuk tetap meminta petunjuk. Beliau membaca, sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Artinya, hidayah itu mahal. Seorang anak muda di pojok masjid yang selama ini jarang salat berjamaah, tiba-tiba mengusap matanya. 6 syirotol, ladzina anamta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka? Tanya Ustadz. Beliau menjawab dengan ayat, mereka itu bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Surat An-Nisa ayat 69. Kita minta jalan para nabi, jalan orang saleh, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang tersesat. Ustadz Rahman menutup musyafnya perlahan. Anak-anak, coba bayangkan, setiap hari kita membaca Al-Fatihah, tapi hidup kita tidak berubah. Bukan karena suratnya tidak kuat, tapi karena hati kita yang belum hadir. Beliau memandang mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau kalian ingin berubah, mulailah dari Al-Fatihah. Bacalah seolah itu percakapan terakhir kalian dengan Allah. Masjid menjadi hening, angin malam berhembus pelan. Seorang anak muda berkata lirih, Ustadz, mulai malam ini, saya ingin belajar memahami setiap bacaan sholat. Ustadz Rahman tersenyum. Itu langkah pertama menuju hidayah. Beliau menutup majelis dengan doa. Dan malam itu, bukan hanya Al-Fatihah yang dibaca, tapi hati-hati yang mulai dibuka. Like video ini jika kamu ingin lebih banyak kajian yang menguatkan hati. Share kepada sahabatmu. Siapa tahu mereka sedang butuh pengingat. Dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama, memahami ayat demi ayat, sampai hati ini benar-benar pulang kepada Allah. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan bacaan yang lebih panjang, tapi hati yang lebih hadir saat membaca Al-Fatihah.